Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia, salam sehat, Rahayu. Pak Direktur Penyidikan pada Jampitsus yang kami hormati, Pak Kasubdit, kemudian Pak Kabid dari Puspenkum, dan teristimewa buat rekan-rekan media yang sudah hadir sesuai dengan undangan kami. Itu yang pertama, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi buat rekan-rekan media dengan segala konsistensinya, terus mengawal, mendukung, dan memberikan support terbaik bagi institusi kejaksaan. Rekan-rekan media, pada sore hari ini Direktur Penyidikan pada Jampitsus akan menyampaikan keterangan pers sebagai update dari penanganan perkara terkait dengan Duta Palma, khususnya terkait dengan korporasi, ya. Sebagaimana kita saksikan dan kita lihat bersama secara kasat mata, ya, di depan kita ada timbunan, ya, uang, dan ini real, ya. Nanti boleh dicek, semua asli, ya. Dan ini apa? Cash fresh money, ya. Tentu mengapa uang ini ada di depan kita sekarang? Kita akan mendengarkan dan menyimak keterangan yang disampaikan oleh Pak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kapus Penkum, yang saya hormati teman-teman dari media massa yang sore hari ini hadir pada konferensi yang diadakan oleh Pak Kapus Penkum. Saya ingin sampaikan bahwa berdasarkan hasil perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group terhadap Surya Darmadi yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT Darmek PlayStation berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 14 /F.2 /FD.2 /07/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang lalu, dan surat penetapan tersangka nomor TAP 14 /F.2 /FD.2 /7/2024 tanggal 22 Juli 2024. Selain PT Darmek PlayStation, penyidik juga beberapa saat yang lalu telah menetapkan tersangka dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terhadap 5 korporasi, yaitu PT PS, PT PAL, PT SS, PT BBU, dan PT KAT. Selanjutnya, penyidik juga telah menetapkan satu tersangka tindak pidana pencucian uang atas nama korporasi PT AP beberapa saat yang lalu, yaitu holding properti atau real estate, di mana terhadap 5 perusahaan tersebut di atas secara melawan hukum telah melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dan kegiatan pengelolaan sawit di lahan yang berada dalam kawasan hutan
tidak ada pelepasan kawasan hutan di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kemudian hasil dari tindak pidana tersebut atas penguasaan dan pengelolaan lahan sebagaimana saya sebutkan tadi dialihkan dan ditempatkan pada PT DP, yaitu holding perkebunan, yang kemudian oleh PT DP dialihkan dan disamarkan ke rekening Yayasan Darmek sebesar 301 miliar 986 juta 366.605 rupiah, sebagaimana yang ada di hadapan kita semua. Dan pada hari ini terhadap uang tersebut dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai hasil tindak pidana pencucian uang dengan pidana pokok tindak pidana korupsi. Pasal yang disangkakan kepada PT DP yaitu pasal 3 atau pasal 4 atau pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian informasi sore ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan media, sebelum tanya jawab, barangkali kalau kita mereview ya, flashback ke belakang, sudah seberapa banyak sih? Sudah seberapa banyak ya uang yang disita dari perkara ini ya, terkait dengan korporasi. Kalau kita masih ingat, yang di awal itu ada 450 miliar, kemudian ada 372 miliar ya, dan yang saat ini 301 miliar lebih. Nah, kalau kita hitung berarti setidaknya sudah ada 1,1 triliun lebih ya. Dan semua uang itu langsung dititipkan ke bank ya. Jadi supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya. Kalau melihat uang ini warna merah semua ya. Jadi itu langsung ke bank karena pihak bank juga ada di sini ya. Saya kira itu penegasannya supaya media juga bisa mengikuti ya. Nah, seberapa besar ya upaya yang sudah dilakukan oleh para penyidik kita, khususnya dalam menyita uang-uang yang berbentuk cash money ya. Saya kira begitu. Silakan kalau ada yang mau penegasan, ada yang mau ditanyakan, silakan. Jawab Bos. Sorry Pak, saya Arya dari yang Kompas ya. Mau konfirmasi Pak terkait dengan uang ini. Apakah uang ini tadi yang disebut diambil dari Yayasan Darmex? Itu apakah uang ini disita dari satu tempat atau dari beberapa lokasi dan di mana gitu Pak? Dan kemudian terkait dengan penyitaan ini, apakah memang di sana itu uangnya memang seperti ini semua begitu Pak dalam satu lokasi? Terima kasih. Ya, terima kasih. Langsung saya jawab ya, bahwa uang ini disita dari Yayasan Darmex, di mana uang ini berasal dari PT DP yang telah dipindahkan, dialihkan ya ke PT Darmex. PT DP berasal dari 5 perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit yang saya sampaikan tadi, di mana 5 perusahaan itu telah diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi ini aliran sana, ya.
lokasinya Pak, kalau boleh tahu di Jakarta atau di mana begitu Pak? Di Jakarta. Jakarta. Berapa tempat Pak? Berapa lokasi? Satu tempat. Baik, ada lagi? Cukup? Ya, silakan. Kemarin kan sempat viral video yang Ini Pak Dewa dari Kompas.com video. Kan kemarin sempat viral ada video yang penyitaan uang gitu Pak. Apakah itu kan katanya dari Komdiki ya, tapi kan ternyata bukan. Apakah ini termasuk juga bahan uang sitaan dari kasus ini juga atau gimana Pak? Terima kasih. Mengenai video yang terkait dengan kementerian apa tadi? Dan Komdiki. Ya, itu kami tidak tahu ya. Tapi yang pasti ketika yang dipakai seragam yang saya lihat itu pada saat kita melakukan penggeledahan ya di PT Aset Pasifik. Ya, waktu itu kita lakukan penggeledahan, memang ada videonya. Kemudian untuk yang kaitan dengan di luar itu saya tidak tahu. Ya. Ya. Jadi itu bukan kaitan judi online ya, seperti yang dinarasikan, tapi itu adalah terkait dengan penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan Duta Palma juga. Jadi kalau kita lihat urutannya 450 plus 372 plus 301, nah mungkin itu ada di 372 ya, yang disampaikan oleh Pak Dir. Jadi artinya itu tidak benar ya. Pak, satu Pak. Cukup? Satu, Pak. Silakan. Ini Pak. Ya. Pak, ini Yang mana Bapak ini? Oh ya, Bapak jangan sembunyi. Pak, kalau lihat nilai total kerugian negara, apakah masih akan ditelusuri dugaan uang terkait hasil pensiun dari nilai kerugian negara itu Pak, sampai total yang akan didapat atau sampai di mana? Dan apakah sambil menunggu itu perkara ini akan langsung berlanjut kalian Pak? Terima kasih Pak. Ya. Untuk perkara di 7 korporasi ini sampai sekarang masih dalam proses penyidikan. Mungkin tidak lama lagi akan segera kita limpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Sepanjang penyidikan kita tetap melakukan pemeriksaan saksi, termasuk mencari aliran uang sebagai barang bukti. Karena di dalam perkara ini untuk 5 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan TPPU. Sedangkan untuk 2 korporasi kita sangka melanggar Undang-Undang TPPU. Ya, saya rasa cukup. Ya, silakan, Mbak. Pak, dari Tempo Pak, mau tanya ini kan tadi sangkanya korporasi sangka baru yang orangnya ada nggak Pak? Siap. Mau tanya soal tersangkanya, ini kan tadi tersangkanya kata Bapak dari korporasi. Nah, ada tersangka orangnya nggak Pak? Yang baru itu siapa? Iya. Jadi untuk 7 tersangka ini setelah kita tetapkan pada bulan Juli yang lalu ya sebagai tersangka korporasi. Untuk orangnya beberapa saat sebelum itu sudah ditetapkan Bapak Surya Darmadi dan mantan Bupati Indragiri Hulu yang keduanya sudah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ya, itu Mbak. Yang baru tidak ada karena ini kan pengembangan. Kita menemukan aliran uang untuk transparansi kepada masyarakat, maka hari ini kita sampaikan perkembangan penanganan perkara dalam hal ini penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dari Duta Palma Group, 7 perusahaan tadi. Ya, Pak, Ya, selain dua terpidana tadi yang sudah disampaikan itu dalam proses selanjutnya TPPU ini untuk tindak pidana kasalnya, apakah ada kemungkinan ada tersangka baru Pak tindak pidana korupsinya? Ya, jadi yang saat ini saya ulangi lagi, kita tetapkan 7 korporasi, itu pun sudah pada bulan Juli. Apakah kemudian nanti ada tersangka baru? Kita lihat nanti
sepanjang ada alat bukti yang cukup, kita akan mintai pertanggungjawaban. Itu Pak ya. Baik, silakan Pak. Pertanyaan saya adalah, apakah 7 perusahaan ini masih aktif sebagai sebuah perusahaan? Apakah kemudian pertanyaan kedua Pak, apakah kejaksaan memblokir atau mengawasi transaksi keuangan 7 perusahaan ini? Ya. Jadi kita terus mengawasi transaksi-transaksi yang terjadi pada 7 perusahaan, termasuk aliran dana. Ya, apakah kemudian dana-dana itu hasil daripada tindak pidana atau BPU itu terus kita kasih. Seperti halnya hari ini, kita menduga itu BPU, maka kita lakukan penyitaan. Artinya perusahaan itu masih aktif dan berjalan sampai saat ini? Perusahaan sampai saat ini masih, pengurusnya masih ada, tapi terhadap aset-asetnya kita lakukan penyitaan. Ya. Oke ya, masih ada? Yang terlambat ya Pak. Mana tadi? Boleh. Sore-sore Pak, saya ketemu dari Kompas TV. Ada 2 sih Pak, tapi di luar isu yang ini. Di luar kasus ini, tapi akhir kasus soal Komlembong sama soal Yang ini dulu Pak. Yang ini pun belum selesai. Yang ini nggak ada. Yang sunnah sama ada. kayak yang lain. Ya, nanti kita. Ada lagi soal ini? Cukup ya? Nah. Kalau yang tadi kenapa pertanyaan Mbak? Ya kan udah selesai yang ini. Iya kan? Nah, lagi dulu. Kan, jadi saya mau bertanya pertama Pak soal Komlembong. Kenapa Ini kan dia? masih dibicarakan ya Pak. Dari Komjak itu ada usulan untuk memeriksa Mendak dari 2015 sampai dengan 2023 juga, karena kan Komlembong ini dianggap hanya sekitar 1 tahun aja. Nah, untuk melihat kebijakan, perbandingan dan lain-lain, Komjak itu menyarankan supaya Kejagung juga memeriksa Mendak dari 2015 sampai 2023. Nah, apakah itu akan dilakukan? Terus pertanyaan yang kedua soal update judi online Pak. Ini kan nama Budi Ari juga sering banget disebut-sebut, mau itu di medsos ataupun juga di lain-lain gitu, ramai. Nah, apakah nanti Budi Ari ini juga akan dimintai keterangan gitu sebagai saksi atau sebagai pihak yang pernah menjabat sebagai Menkominfo gitu, ya perbandingan dan juga kebutuhan dari penyidikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk yang pertama terkait dengan kasusnya Pak Komlembong, ini penyidikan sedang berjalan. Ya, jadi kita hormati azas praduga tak bersalah. Kita lihat nanti di persidangan seperti apa. Yang pasti penyidikan terus berjalan. Dan terakhir saya mendengar ada prapit. Nah, jadi kita ikuti aja dulu ya. Kita ikuti karena sampai hari ini kita belum terima surat pemberitahuan dari pengadilan. Jadi untuk penyidikan kita ikuti perkembangannya seperti apa. Nanti pada saatnya sama-sama kita lihat, tentunya nanti dalam proses persidangan. Sedangkan yang kedua terkait dengan judi online, itu kewenangannya penyidik kepolisian, tentu lebih tepat kalau ditanyakan di sana ya. Oke Mbak, ya, udah jelas kan? Ya. Apa lagi? Tadi ada apa kemarin kuasa hukum Komlembong bilang kejaksaan itu belum punya alat bukti kuat gitu, untuk melakukan penahanan atau menetapkan sebagai tersangka. Itu tanggapan Kejagung seperti apa? Terus apakah tidak ada penyidik sudah menggali gitu, soal instruksi yang mengimpor impor gula itu inisiatif dari Pak Komlembong atau memang sebenarnya dari Presiden atau siapa? Ya, jadi kita jawab terkait dengan kebutuhan penyidikan, penyidik yang memahami. Yang kedua, sekarang ini kan tadi Pak Dir sudah sampaikan sedang berlangsung proses pra peradilan, gugatan pra peradilan. Jadi kita fokus menghadapi itu dulu, ya. Nah, sedangkan penyidikannya terus berjalan, ya. Saya kira kita ikuti aja perkembangannya. Tadi yang Mbak sampaikan itu nanti tentu akan bergulir di sidang, ya.
Karena itu bagian dari, kalau nggak salah bagian dari pra peradilan. Kan? Baik ya, saya kira cukup. Ya, 2 terakhir ya. Nah, silakan. Soal kasus timah Bang, karena kemarin kan ada kuasa hukum yang bilang menantang bahwa akan melakukan pembuktiannya Bang. Bagaimana dari tantangan dengan dari kuasa hukum itu Bang? Kasus timah Bang. Ini sama siapa ini? Ini ada direktur penyidikan di sini. Iya. Nah. Ya boleh silakan. Apa katanya rupanya? Ya. Ya, ini Pak Dir. Saya mau tanya Pak, bagaimana penyidikan dalam perkembangan kasus timah Pak yang saat ini sedang berjalan? Ya, saya sampaikan bahwa perkara korupsi terkait timah ini ada sekitar 22 tersangka yang saat ini sedang dalam proses persidangan. Tentu sidang itu kan terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutupi. Semua punya hak, ada jaksa penuntut umum, ada penasihat hukum, semua terbuka. Dan pada saat nanti hakim yang akan memutus. Jadi silakan disaksikan di sana bagaimana dan seperti apa kasus ini. Jadi sudah sangat terbuka sekali di pengadilan ya. Saya rasa itu jawaban saya. Bagaimana dengan dugaan keterlibatan polisi Pak? Kan saya sudah bilang itu terbuka untuk umum. Semua bisa melihat fakta yang sesungguhnya. Kita tunggu putusan pengadilan nanti seperti apa. Ya. Baik, terakhir. Ya, ini terakhir. Pak Dir, Jihan dari Tempo Pak, katanya ini soal kelanjutan korupsi tata kelola sawit yang KLHK Pak. Kan itu kemarin terakhir dulu kan penggeledahan tuh Pak. Nah, kelanjutannya bagaimana? Apakah sudah expose 3? Terus expose 3 maksudnya apa? apakah sudah ada penetapan tersangkanya untuk terkait itu? Ataukah terus modus-modus yang di tata kelola sawit korupsi KLHK itu modusnya apa aja Pak? Infonya itu selain adanya denda administratif yang tidak terbayarkan, juga ada modus soal palak memalak di KLHK atau perusahaan itu gimana Pak? Ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, masih dalam proses penyidikan. Nanti hasilnya seperti apa pasti akan disampaikan. Nanti sidangnya seperti apa pasti akan terbuka untuk umum. Semua ada tahapannya ya. Jadi saya rasa teman-teman wartawan sabar, yang kita tangani banyak, nggak mungkin dalam satu waktu selesai dalam sekejap. Semua perlu proses, makanya nanti ikuti perkembangan selanjutnya. Saya rasa itu ya Pak. Ya, saya kira cukup ya. ZR Pak, jawab Pak, udah ingat belum Pak duitnya dari mana aja itu Pak? Satu perkara aja, Pak. Dia ngurusin perkara apa gitu. Selain Kok nggak inget-inget Pak? Kenapa? Kok nggak inget-inget ya? Jarok Pak, Jarok. Ya tanya ke dia. Ya, oke. Jarok, iya saya jawab. Jarok kan. ZR. Rupanya teman-teman media penasaran ya Pak Jarok ini ya. Ya. Jadi Jarok terus kita mintai keterangan terkait dengan dari mana uang itu, kapan diperoleh, berapa besarnya dan untuk apa. Ya. Ini masih proses penyidikan. Kita hargai, kita hormati asas praduga tak bersalah. Nanti pada saatnya akan terungkap di muka persidangan. Ya, silakan nanti teman-teman jurnalis diliput di sana. Semua punya hak bertanya, jaksa hak jawab, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa, nanti majelis hakim yang akan memutuskan. Ya, semua akan terbuka nanti. Ya, oke. Baik, jadi ya saya kira pasti akan berkembang. Nanti silakan diupdate ya perharinya. Ya. Saya kira begitu untuk press conference kita pada sore hari ini. Karena saya lihat yang 301 itu nggak kalian tanya ini, padahal ini uang semua ini yang depan ini, ya kan? Nah, ini harus ditanya sebenarnya, Pak, kok hebat Pak, kok hari ini bisa 301 sekarang muncul, ya kan? Yang belum ada Pak. Hah? Yang belum ada. Nah itu, ya. Jadi kita yang ada dulu ini, ya. Ini yang ada, tapi nggak bisa diambil. Jadi baik, terima kasih Pak Direktur Penyidikan, Pak
Kasubdit dan Pak Kabit ya. Teristimewa buat rekan-rekan yang saya sangat hormati, banggakan rekan-rekan media dengan segala jerih payahnya, dengan kesungguhannya, terus memberikan dukungan kepada institusi kejaksaan ya. Semoga dengan dukungan ini kami terus bergerak ke arah yang lebih baik ya. Terima kasih. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat duitnya Pak. Sisi foto aku Bangnya. Angkat BB-nya Pak. Bukan kita angkat, ragu juga. Nah, itu Pak. Untuk Bapak paling banyak ini. Pak, tunggu. Pak. Ya minimal ngangkat-ngangkat lah. Kanan Pak. Kiri Pak. Kiri Pak. Kanan kiri oke. Tengah Pak, tengah Pak. Tengah. Ya kiri. Kiri Pak. Oke. Terima kasih. Makasih. Lempar Pak. Lempar Pak.